Dan ketika kita, rakyat Indonesia, lagi bener-bener ketar-ketir soal putusan MK yang mau dianulir oleh DPR, yang mana ini masih jadi pembahasan dan kita mau turun ke jalan, how could you upload like you don't care about the condition and you're just shopping for your baby's items? And by the way, this stroller cost a lot. Stroller ini mahal banget, sampai 30 juta. Jadi selain jalan-jalan di Amerika yang possibly naik private jet, makan roti mahal, belanja stroller 30 juta, it looks like you don't care. Rina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirna wannabe. Lo tau, satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Semangat belajarnya di US, tapi gue tahu lo better than this, jadi better you wake up. Siapa yang bikin gosip bau ketek? Sumpah, siapa? Gue bener-bener salfok banget dari segala berita yang beredar soal bau ketek. Ya, emang lu pada yang nulis begitu udah pernah ketemu orangnya langsung? But let this be known, ini adalah screenshot yang gue dapat dari Rina Gudono, yaitu mantu dari Presiden Republik Indonesia. Dan di sini teman gue sempat nge-flag, Alma, kayak ini tuh nggak kelihatan kayak jendela commercial airplanes, bentuknya bulat, sedangkan yang lain kan memanjang gitu ya bulatnya. Dan di sini dia juga ngomong bahwa mahal banget roti 400.000 dengan naik pesawat jendela ini ya. Lalu kita investigasi, ketika dilihat ini adalah pesawat Gulfstream atau Gulfstream, I don't know how to say it, tapi upon investigating, this appears to be a private jet. Can you imagine naik private jet ke Amerika Serikat? Kemudian ada DM yang masuk ke aku yang bilang bahwa new evidence ini diambil dari Instagram pribadi kakaknya yang menunjukkan yes, it's not commercial airplanes. Ini ada cockpitnya dan sushi party at 45,000 feet. You could zoom in and could actually see. I don't think that's commercial airplane. Ini aku cerita sambil gemeteran karena aku marah banget. Kenapa kok bisa-bisanya setone deaf ini? Jadi aku sangat mempertanyakan sih semua kepintaran dan gelar yang akan didapatkan itu untuk apa kalau setone deaf ini. So good luck on your studies, Mbak, especially that you're gonna study about social justice. Hope I can see you in United States so that we can have a discourse. See you, dan teman-teman, please kita harus lebih kritis lagi dan siap turun ke jalan. Rina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirna wannabe. Lo tau, satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Irina stop pakai Instagram exclusive something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Irina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Oh my god, jujur congratulations banget buat Mbak Rina Gudono yang keterima di UPenn Social Policy and Practice Ivy League dan masuk ke Amerika Top Uni, dan kabarnya udah berangkat ya ke Amerika. Dan kalau teman-teman ngelihat konten Kak Mita ini yang questioning kenapa dia setone deaf itu, sebenarnya ini sih yang gue mau ikut nimbrung ya. Izin ya Kak Mita, aku sayang, thank you for speak up. Jadi Mbak Irina ini adalah menantu dari Presiden Republik Indonesia, istri dari Kaisang gitu ya. Yang mana juga senior gue, karena kampusnya sama gue. Mbak Irina ini dulu dari FEB UGM, senior aku, terus juga Putri Indonesia Yogyakarta, luar biasa banget. Tapi yang jadi pertanyaan dan menggelitik di kepala gue ketika lu ngambil jurusan social policy gitu ya, and you even use private jet, dan kita tahu ya kalau misalkan ke US gitu ya,
Sebagai menantu presiden gak mungkin dong gak ada pas pampresnya sayang. Dan secara tidak langsung pasti menggunakan apa? Uang masyarakat pajak. Gue tuh yang gak bisa mengerti tuh karena kayak banyak banget warlock Indo yang gajinya gak seberapa, terus dipotong pajak. Terus habis itu ada seseorang nih yang punya jabatan yang cukup besar, nama yang cukup besar, setidak peduli itu dengan apa yang terjadi. Dan gue kan sempet mikir gini ya, ini posisinya Kaisang aja belum jadi gubernur ya sayang ya. Nanti kalau misalkan dia jadi gubernur, gue nggak tahu gebrakannya apa lagi. Tapi gue mau compare nih sama Bu Sri Mulyani yang udah berkontribusi untuk negara kita ya. Udah sampai ke PBB lagi segala macamnya, World Bank ya Bu Sri. Masih naik ekonomi loh Bu Sri loh. Masih sempat kerja loh Bu Sri Mulyani loh. Ini gue curious aja sih, kayak apa sih kontribusi kamu Mbak Erina terhadap Indonesia gitu? Sampai bisa segitunya, senggak peduli itu gitu. Karena gue jujur di sini kayak kayak questioning banget gitu. Semangat belajarnya di US, tapi gue tahu lo better than this, jadi better you wake up. Siapa yang bikin gosip bau ketek? Sumpah, siapa? Gue bener-bener salfok banget dari segala berita yang beredar soal bau ketek. Ya, emang lu pada yang nulis begitu udah pernah ketemu orangnya langsung? Udah sampai kayak crop lagi foto kaki doi itu hitam gelap kotor, ada tai kukunya. I mean like, ini ngakak banget, ini udah terlalu ngakak tapi juga sangat memalukan, oke? Tapi siapapun yang bikin gosip bau ketek, like for real man. Kalau sampai itu nggak bener, kalian jatuhnya yang ngatain itu fitnah, ya. Gue harap itu cuma hoax dan gosip. Tapi selain itu, kalau misalkan kalian ada yang bertanya-tanya, ya nggak mungkin lah orang kaya bau ketek. Nah guys, no, they are some of them, oke? Gue udah pernah ketemu beberapa orang kaya itu bau banget. Yang gue pikir mereka mesti itu udah tahu essential self-care, terus bathing itu gimana. No, some of them don't know. Gak cuma bau ketek, ada yang bau mulut, ada yang bau rambutnya, bau apa ya, semuanya bau. Kok bisa ada orang kaya yang bau? Iya, alasan klasiknya adalah karena mereka sibuk bekerja sampai pulang rumah tuh kecapean, jadi suka skip mandi, dan itu udah bertahun-tahun terjadi, jadi ya lama-kelamaan bau. Terus mereka suka pakai parfum yang sangat menyengat, mungkin biang parfumnya langsung gitu. Jadi mereka nggak akan bisa nyium badan mereka sendiri tuh baunya seperti apa. Tapi sekalinya mereka nggak pakai parfum, semerbak tuh bunga rafflesia. Biasanya yang begitu emang sering terjun ke lapangan lah, bukan yang udah tinggal nikmatin autopilot bisnisnya yang punya banyak waktu luang untuk self-care. Makanya orang-orang tersebut bisa bau ataupun bahkan gak aware, karena kayak mungkin beberapa dari kita gak bisa nyium bau badan kita sendiri kan, sampai orang-orang yang sendiri bahkan udah pakai parfum apapun. Cuman ya susah kalau udah habit bertahun-tahun. Jadi apakah beliau bau badan? I don't know, gue gak kenal dia secara personal, tapi probably, mungkin iya. Tapi ya intinya menurut gue sebagai orang yang dikenal ya berprivilege, kalau lu sampai bau badan dan lu tidak ngurusin itu, it's kinda shameful, that's it. Dan itu a big humiliation.